Pemirsa, Magdir Ismail, penasehat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menahan kliennya setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025 ini hari. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Magdir Ismail menyatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan keputusan KPK yang menahan Hasto Kristianto. Ia juga menganggap bahwa bukti yang diajukan oleh penyidik KPK terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan tersebut tidak faktual dan tidak cukup untuk membenarkan penahanan kliennya. Magdir menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil oleh KPK tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan seharusnya penahanan ini tidak perlu dilakukan jika mengacu pada fakta-fakta yang ada. Hasto Kristianto sendiri sebagai Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan merupakan tokoh yang cukup dikenal dalam politik Indonesia. Penahanannya ini menambah jenjang daftar kasus dugaan suap dan korupsi yang melibatkan politisi tinggi, termasuk dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku, seorang mantan calon legislatif yang sebelumnya terjerat kasus serupa. Pihak Hasto Kristianto akan terus melawan tuduhan yang ada dan siap mengikuti seluruh proses hukum untuk membuktikan bahwa kliennya tidaklah bersalah. Dari Tim Liputan BTV melaporkan dari Jakarta. Ada satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini apa yang ditanyakan oleh penyidik itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kalau saudara-saudara perhatikan bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.